Shalom, saya Jonathan Silkawatak akan membawakan khotbah yang berjudul Membangun Karakter Intelektual. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari kita tunduk kepala berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Dan saya Tuhan yang akan membawakan sabda firman-Mu ini supaya bisa tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Berbicara tentang karakter. Pada dulu kita sudah membahas pentingnya karakter intelektual, baik sebagai bagian dari pengembangan kemampuan intelektual maupun membangun karakter moral yang kita kenal dengan karakter building. Perubahan pikiran adalah bagian dalam transformasi pribadi yang menurut firman Tuhan menjadi awal dari perubahan itu. Coba kita buka Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Memulai proses perubahan pikiran, berubah dalam sikap kita terhadap berpikir, cara berpikir dan menggunakan hasil-hasil pemikiran itu, sehingga ini menggerakkan perubahan diri kita secara utuh. Sebagai awal, kita tahu yang bisa mengubah kita adalah Sang Pencipta sendiri. Kita baca lagi Filipi 2 ayat 13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengajarkan di dalam kamu baik kemampuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Oke, kita lanjut. Usaha perubahan pribadi rohani harus melibatkan Tuhan Yesus. Karena sebagai orang percaya, hanya dalam relasi dengan Dia saja kita bisa mengalami perubahan itu. Perlu menginginkan dan mendoakan perubahan itu. Cara berpikir dengan karakternya dan buah-buahnya, kita harus yakin bahwa hikmat Allah itu lebih berharga daripada atau apapun yang kita inginkan. Dalam Amsal 3 ayat 15, mari kita buka. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Oke, hikmat itu telah Allah gunakan untuk menciptakan dan mengelola alam semesta. Hikmat itu adalah kehidupan bagi jiwa kita. Ketika kita mencintai hikmat, maka kita akan menghadapi tantangan untuk mendapatkannya dengan keikhlasan. Dallas Willard dalam bukunya Renovation of the Heart menekankan pendekatan disiplin rohani untuk mengajarkan transformasi orang percaya. Transformasi orang percaya di disiplin rohani adalah aktivitas atau proses-proses yang bersifat pelatihan yang memampukan kita melakukan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Dengan kemauan sekarang, kita tidak bisa mengubah pola-pola pikiran kita sekarang. Namun dengan disiplin-disiplin tertentu, maka pada waktunya dan akan semakin bertambah kemampuan kita untuk melakukannya. Karena ini pelatihan kita
memerlukan pendekatan-pendekatan yang sistematis, bukan sekedar mencoba. Disiplin rohani umum yang dasar bagi orang percaya adalah dengan melakukan apa yang dikenal dengan saat teduh, di mana kita menyediakan waktu secara teratur membaca firman Tuhan, melakukan meditasi atas bacaan, menerapkan dan berdoa. Dallas menekankan pentingnya mengarahkan kita pada bacaan tertentu dalam Alkitab dan menghafalkan ayat-ayat yang penting. Ketika kita melakukan secara disiplin, maka pikiran kita akan diisi dengan terangnya dan pikiran kita akan diorientasikan kepada Allah. Kita akan dimampukan berpikir sedemikian rupa sehingga kita bisa membedakan kehendak Allah, mengetahui apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Kita memerlukan disiplin rohani yang mengembangkan sifat teachability atau kemampuan dan kerelaan belajar dalam diri kita, melalui kita merindukan untuk menjadi pribadi pembelajar seumur hidup yang terus terbuka untuk belajar dari Tuhan melalui segala caranya. Kita berdoa secara teratur agar Tuhan memberikan hati dan kemauan untuk semangat belajar. Setiap belajar sesuatu dari firman, dari buku, dari orang lain, dari pengalaman hidup. Sebagai bagian dari proses belajar itu, kita membuat jurnal apa yang telah kita belajar dan alami dengan Allah dari hari ke hari. Kita perlu dengan sengaja membangun kebiasaan mengekspos pikiran kita pada materi-materi yang terseleksi, yang kita izinkan mengisi pikiran kita dari orang lain, dari pengalaman hidup. Sebagai bagian dari proses belajar itu, kita membuat jurnal apa yang telah kita belajar dan alami dengan Allah dari hari ke hari. Kita perlu dengan sengaja membangun kebiasaan mengekspos pikiran kita pada materi-materi yang terseleksi, yang kita izinkan mengisi pikiran kita untuk menggantikan pikiran-pikiran lain yang tidak seharusnya ada. Kita bisa memilih buku-buku tulisan, hasil seni, musik, gambar, pemandangan, lukisan, dan sebagainya yang membantu kita berpikir sebagaimana Allah kehendaki. Bahan-bahan seperti ini akan menjadi vitamin bagi pikiran kita. Hal lain yang penting adalah berbagi informasi pikiran ini dengan orang-orang percaya lain yang memiliki tujuan yang sama. Perubahan pikiran adalah bagian dari perubahan keseluruhan hidup seseorang, dan tidak ini bisa terjadi secara individual, tapi terjadi dalam konteks komunitas. Oleh karena itu, kita mencari pribadi-pribadi yang telah atau sedang mengalami transformasi itu. Mereka bisa jadi adalah anggota keluarga kita, anggota jemaat, atau persekutuan yang kita ketahui. Perubahan cara berpikir adalah kunci pada perubahan hidup yang sedang Allah kerjakan dalam hidup orang-orang percaya. Menghasilkan karakter dalam tataan intelek hingga seluruh hidup kita. Oleh karena itu, kita harus sangat perhatian dengan perubahan akal budi agar menjadi orang percaya dengan karakter intelektual yang kuat.
disiplin saat teduh, dan sejumlah disiplin lain sebagai langkah iman kita untuk ambil bagian dalam pekerjaan Allah dalam diri kita itu. Sampai di sini khotbah saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menuntun dari awal pertengahan hingga berakhirnya khotbah dengan baik. Semoga khotbah yang saya bawakan tadi bisa menjadi pegangan buat kita semua, dan supaya bisa tertanam di hati dan pikiran kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.